menurut pandang Bapak nih, kita ngomongin soal kebudayaan ya, sebagai Bapak Kasudin Kebudayaan, menurut pandangan Bapak terhadap kebudayaan di masa sekarang nih Pak, di kalangan anak muda itu seperti apa Pak? Kalau kita bicara kebudayaan saat ini, saya selaku Kasudin Kebudayaan khususnya di Kota Administrasi Jakarta Pusat, miris juga gitu ya melihat generasi muda. Nah, di sini sekaligus kita juga membuktikan bahwa pemerintah itu tidak cuek dengan apa yang diminta oleh masyarakat. Maka Sudin Kebudayaan hadir di situ sebagai bentuk perwujudan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Total tahun ini berapa nih Pak alat musik yang dibagikan nih Pak? Alat musik tahun ini yang kita bagikan tuh cukup banyak nih Bang Maul. Totalnya sekitar 555. 550 kalau dikumpulin semua rame dong Pak ya? Oh rame. Ya kira-kira kalau buat ngarak Bang Maul sunat gitu ya kira-kira ini meriah. Oh meriah tuh Pak ya? Boleh kapan-kapan Bang Maul ngomong aja dah Kasudin Kebudayaan. Nanti 555 regu, 555 kelompok saya mainkan ngiring Bang Maul sunat gitu kira-kira. Harus ada sunat Pak. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Hai Saif Jakpus, kembali lagi di acara J Podcast, podcast saya Jakarta Pusat. Bersama saya hari ini Sabrina, saya ditemenin sama teman saya nih namanya. Halo Saif Jakpus, ketemu lagi Bang Maul. Kita kedatangan tamu spesial lagi nih hari ini. Siapa coba Bang Maul? Ya, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, Saif Jakpus. Yang susah sekali nih, buat calling datang ke sini aja susah. Akhirnya belum kedatang hari ini ya. Ya, siapa lagi nih kalau bukan Kepala Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak M. Nurdin. Terima kasih. Untuk hadir di sini Pak. Terima kasih Mbak. Kak Sabi nih, sebelum kita mulai nih Kak, nih kalau sama Pak Kasudin nih harus ada pantun. Oh nih, iya Kak. bener. Cuman ya, nih hari saya lagi nggak boleh pantun Bang Maul. Jadi lagi pre-mantun. Oh lagi pre-mantun Pak. Jadi selama bulan Agustus itu dari kuncennya nggak boleh mantun. Oh boleh pantun. Pantangan tuh Pak. Pantangan. Nggak boleh dilanggar. Padahal saya nunggu-nunggu banget pantun Iya, banget nih, itu Pak. dia. Persoalannya karena catatan Pak pantunnya ketinggalan. Oh gitu, ketinggalan Saif Jakpus. Oke Pak, saya pantun nih Pak, dikit ya Pak. Jadi Bang mau lagi yang siap, pantun? siap. Saya dengerin. Oke, Bang Sarkum pergi ke rumah Udin. Cakep. Cakepnya dong, ulang-ulang bareng-bareng. Oke. Bang Sarkum pergi ke rumah Udin. Cakep. Pulangnya lewat Cikini. Cakep. Assalamualaikum Pak Kasudin. Waalaikumsalam. Apa Artinya kabarnya hari ini? Keren Bang Maul pantunnya. Gitu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bang Maul. Sehat-sehat selalu. Dan terima kasih saya diundang ke acara yang luar biasa ini. Oke Pak, sebelum mulai nih Pak, ini sebenarnya ada satu orang yang pengen banget ketemu Bapak. Oh ya? Katanya sebagai murid Bapak dulunya Pak. Waduh. Siapa itu? Bapak dulu sebagai guru Pak? Saya dulu guru dari tahun 1986 sampai 1993. Baru saya diangkat pegawai negeri. Jadi pernah guru. Jadi kalau ada murid saya yang mau ketemu bisa jadi karena saya pernah guru. Pak Wali aja bekas murid. Pak Wali Kota, Pak Dani Sukma, itu bekas murid Bang Maul. Murid apa Pak? Murid gurunya, bukan murid saya. Saya pikir murid Bapak. Bukan, itu murid gurunya Pak Wali. Oh iya. Nah, jadi gurunya Pak Wali baru teman saya. Oh gitu. Teman di mana? Teman sama-sama guru. Gitu, sama-sama saudara di PGRI. Gitu ceritanya Bang Maul, jadi panjang. Ya udah terus dah. Nah kalau ini
murid Bapak asli nggak nih Pak? Bener Ini nggak sih bener Pak? ini. Dia ngakunya sih murid Bapak sih Pak. Oh gitu. Ini bener Pak. Kita Bener. datengin hari ini, Coba, Pak. coba. Coba ya. Saya pengen tahu. Bang Malik. Bang Malik, ayo. Selamat sore Pak Kasudi. Selamat sore. Masih ingat nggak Pak? Ini siapa ini? Malik Pak dari murid Bapak di SD Hang Tua. Oh, iya. Bener Pak. Saya pernah ngajar di SD Hang Tua. Oh pernah Pak. Pernah dari tahun 88 sampai 90. Sampai 1990. Berarti Malik murid saya di Hang Tua. Bapak ingat berarti Pak namanya Pak? Berarti saya ingat. Ingat ya Pak? Tapi dia berubah ini. Berubah kenapa tuh Pak? Bukan, dia berubah lebih kalem, Oh, lebih kalau. lebih disiplin, lebih bagus. Dulu murid paling bangor nih. Tapi prestasinya cakep. Wih, gila mantap. Jadi kalau sekarang dia ada di Kominfo nih. Ya Pak. Ya, Di Kominfo Jakpus nih. di Kominfo Jakpus. Waduh, saya betul-betul apa namanya surprise sekali buat saya. Apa ya? Sebagai orang tua, sebagai guru, berarti ada penerus saya di sini. Wih. Murid saya sudah jadi Luar Iya kan? biasa. Artinya sudah jadi orang yang diandalkan di Jakarta Pusat, khususnya di Kominfo. Paling tidak 2 tahun lagi saya pensiun. Saya pensiun 2 tahun lagi. Pensiun. Emang Jadi- umur udah berapa Pak? Ya baru 17 ya? setengah sih. Cepet banget pensiunnya Pak. Ya mau pensiun aja saya. Saya pensiun itu bukan karena usia sebenarnya. Apa tuh Pak? Karena gedeg aja ngeliat Maul. Jadi alhamdulillah saya bersyukur. Ya kepada JP Kominfo khususnya saya titip murid saya titip anak saya. Dan mudah-mudahan dibimbing terus dan maju terus untuk bisa memajukan Jakarta Pusat. Luar biasa. Bang Malik ini Pak. Tapi luar biasa lagi Maul buat saya. Apa tuh Pak? Saya nggak mengira kalau ada murid saya di jajaran Jakarta Pusat. Dan baru kali ini saya tahu. Padahal saya di Jakarta Pusat itu dari 2017, Bang. 2017. Bahkan 2015 saya udah di Jakarta Pusat. Tapi masih kepala seksi waktu itu, Mbak. Nah, 2020 baru ditambahin eselonnya. Bukan ditambahin, dikurangin. Oh, dikurang. Nah, 2015 sampai 2019 itu saya eselon 4. 2020 sampai sekarang dikurangin eselon saya. Dikurangin 1 jadi 3. Nah, kalau nambah berarti saya dari eselon 4 ke eselon 5 dong kalau naik. Kan habis 45. Oh iya. Iya. Bener kan? Iya. Saya bingung. Jadi Bang Maul jangan bingung. Jadi eselon itu kalau saya sekarang kalau dulu saya eselon 4, begitu Pak Nurdin mau dinaikkan eselonnya. Siap Pak, ke eselon 3. Oh jangan Pak, itu turun namanya. Gitu. Kalau naik berarti dari 4 ke 5. Gitu. Itu baru naik. Betul kan ya Mbak? Berarti Maul matematikanya masih kurang. Begitu. Ya. Pak, menurut pandangan Bapak nih, kita ngomongin soal kebudayaan ya, sebagai Bapak Kasubin Kebudayaan, menurut pandangan Bapak terhadap kebudayaan di masa sekarang nih Pak, di Ya. kalangan anak muda itu seperti apa Pak? Kalau kita bicara kebudayaan saat ini, saya selaku Kasudin Kebudayaan khususnya di Kota Administrasi Jakarta Pusat, miris juga gitu ya melihat generasi muda. Kenapa tuh Pak? Ya karena generasi muda kita ini yang disebut generasi zaman now itu lebih suka kebudayaan yang modern ketimbang kebudayaan bapak ibunya. Artinya kebudayaan daerah. Coba kita lihat anak-anak muda kita saat ini. Bisa nggak kalau kita ajak main dampu? Dampu apa tuh Pak? Nah, Dampu tuh, Pak. Bang Maul aja bingung tuh dampu. Gobak Oh, sodor, gobak sodor masih apa saya? galasin, Tahu Pak, Galat. main karet, Tahu Pak, kan? main congklak, Congklak main Pak saya dulu. main Saya- cutik. Saya nggak tahu, berarti saya masih muda Pak. Itu semua adalah budaya-budaya zaman dulu. Dan itu sebenarnya untuk zaman sekarang dikategorikan sebagai olahraga tradisional. Itu Gitu. olahraga maksudnya Pak. Nah, itu dulu permainan rakyat, Mbak. Jadi kita kalau malam di tengah terang bulan gitu,
orang tua kita nih orang yang tua-tua pada ngobrol, kita yang anak-anak remaja, anak-anak kecil ini ya ada yang main galasin, ada yang main benteng, ada yang main sekarang disebut bentengan gitu ya, ada yang main petak umpet gitu. Zaman sekarang kan nggak ada seperti itu. Nah kemudian remaja zaman sekarang, generasi muda zaman sekarang itu lebih asik kepada gadget, gitu kan. Nah di mana di gadget itu ya memang alat kecil tapi canggih. Kita begitu pegang gadget kita bisa menjelajah dunia. Dengan jari kita bisa sampai di Eropa dan sampai di belahan dunia manapun. Itu keistimewaan gadget. Tapi ketika sudah asik di situ, ini kebudayaan lokalnya ditinggal. Jadi lebih mencintai kebudayaan yang modern ketimbang kebudayaan nenek moyangnya atau kebudayaan asli. Di situ yang saya maksud, saya miris gitu. Nah ini sekaligus tantangan Mbak buat kita, khususnya saya Kasudin Kebudayaan. Tantangan bagaimana caranya kita bisa menghidupkan kembali. Nah dalam waktu dekat tantangan ini saya wujudkan dengan menantang kepada remaja kita untuk bisa menciptakan lagu Betawi. Itu kita lombakan. Ntar habis kemerdekaan akan saya gelar. Cipta lagu Betawi. Nah, yang kita minta bukan orang tua. Tapi anak-anak remaja, pemuda-pemuda, baik yang tergabung dalam Karang Taruna, kemudian dalam AMPI, lalu dalam Paskibra, None Abang None Jakarta, dan lain sebagainya. Itu kita tantang semua. Tujuannya apa? Di samping kita melestarikan lagu-lagu Betawi sebagai budaya daerah, juga kita sekaligus mengingatkan pada generasi muda bahwa budaya Betawi, budaya Jakarta juga tidak kalah dengan budaya-budaya modern. Itu tujuannya. Pak, selain program itu ada lagi nggak sih Pak program lain yang kata Bapak kan tadi tantangan nih buat Bapak memajukan kebudayaan Betawi lagi. Program apa Pak selain itu Pak dari Sudin Kebudayaan? Di Sudin Kebudayaan ada lagi yang program itu yang kita buat rutin, merupakan program tahunan. Ada kita buat FTJ. FTJ betul. Festival Teater Jakarta. Nah itu kita ambil dari sanggar-sanggar. Mayoritas usianya sudah usia tua. Saya berpikir kalau FTJ hanya seperti ini, isinya adalah generasi tua, bagaimana generasi muda bisa kita akomodir? Saya mencoba untuk menciptakan FTP. Apalagi itu Festival Teater Pelajar. Oh pelajar. Pelajar nih. Khusus pelajar. Jadi di FTP ini mau pelajar dari sekolah negeri maupun luar negeri, maksudnya luar negeri swasta. Oh, kirain bukan orang bule ngikutan Pak. Bukan. Itu sekolah swasta. Itu kita undang untuk mengikuti festival ini. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Baru sekitar 2 minggu yang lalu lah. Belum 2 minggu, sekitar 10 hari baru kita tutup festivalnya. Festival Teater Pelajar. Dan animonya sangat banyak Mbak ternyata. Ada 23 sekolah yang daftar. Tapi begitu kita kurasi, kita ambil hanya 10. Urutan terbaik 1 dengan sampai terbaik 10. Yang 11 dan seterusnya kita buang. Kenapa diambil 10? Menyangkut anggaran juga Mbak. Kalau terlalu banyak, anggaran kita kecil, nanti hadiahnya dikurangin, kasihan juga. Itu makanya kita sesuaikan dulu. Kita lihat dulu. Tahun besok saya lihat apakah animonya masih banyak. Kalau masih banyak berarti di penganggaran tahun berikutnya akan saya tambah. Akan saya tambah anggaran sehingga kita bisa merekrut lebih banyak lagi dari 10 untuk para pelajar. 10 berarti 10 sekolah se-Jakarta Pusat. Nah, sementara SLTA Jakarta Pusat kan banyak Pak. Kalau hanya 10 kan varian saya masih kurang. Saya pengen paling tidak pesertanya itu bisa sampai 30 minimal. Minimal 30. Baru itu balance lah dengan
populasi SLTA yang ada di Jakarta Pusat. Itu kan lomba nih Pak, Ya. festival. Nah kalau untuk pembinaannya itu gimana Nah, Pak? pembinaan sebelum lomba kita bina dulu Maul. Namanya pelatihan teater pelajar. Jadi sebelum kita lombakan kita latih. Saya buat anggaran di Sudin untuk memberikan pelatihan teater untuk para pelajar. Berarti ke sekolah-sekolah itu Pak? Sekolah kita panggil melalui Sudin Pendidikan Jakarta Pusat 1 dan 2. Kemudian kita berikan pelatihan. Pelatihannya itu kita buat di PPSB, di Pusat Pelatihan Seni Budaya Jakarta Pusat. Nah, kemudian yang kita ambil itu dari seluruh sekolah yang ada di Jakarta Pusat. Nah, untuk tahun ini baru SLTA, tingkat SLTA. Nanti ke depan kita akan padukan antara SLTA dengan SLTP. Kita buat gitu. Nah, sekarang sudah diikuti 15 sekolah. Satu sekolah 2, berarti 30 peserta. Ke depan ini tetap akan kita tingkatkan lagi seperti itu. Nah, ini sasarannya apa Bang Maul, Mbak? Ini sasarannya adalah untuk menciptakan bahwa generasi muda juga tahu tentang budaya Jakarta. Nah, teater itu bukan teater modern, Mbak. Nah, ada kita buat pelatihan itu. Bagaimana cara melenong, bagaimana membuat skrip tentang lenong. Kan tentunya berbeda dengan yang modern. Supaya mereka tahu. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu tadi, mencegah jangan sampai ada kepudaran terhadap budaya-budaya lokal, khususnya budaya Betawi. Seperti itu, Mbak. Gitu, Bang Maul. Kalau selain teater Pak, kayak seni tari, Oh ya, juga ada ya Pak pelatihan ada. Pak? Jadi selain teater kita buat juga pelatihan seni tari. Yang tahun ini kita ambil 3 tarian daerah. Ada dari Jawa Barat, ada dari Aceh, ada dari Sumatera Utara. Nah, kenapa? Kok bukan tarian Bukan Betawi? Jakarta ya. Wah. Ini kita kombinasi, Mbak. Tarian Betawi sudah tahun lalu, Bang Maul. Nah, tahun ini kita ambil tarian yang nuansanya nasional. Karena Sudin Kebudayaan di sini tidak membina budaya-budaya Betawi saja, tapi seluruh budaya yang ada di Jakarta. Inilah mungkin bedanya Sudin Kebudayaan di DKI dengan Sudin Kebudayaan di daerah. Kalau Sudin Kebudayaan di daerah, katakan Jawa Timur, Surabaya. Nah, dia hanya mengembangkan seni dan budaya Surabaya, khususnya. Umumnya seni budaya Jawa Timur. Tapi kalau Jakarta tidak seperti itu. Karena Jakarta sudah Indonesianya, Indonesia gitu kan. Semua suku ada di sini, semua budaya ada di sini. Itu makanya kita bina semua. Walaupun porsi utamanya adalah budaya Betawi. Kira-kira begitu Bang Maul. Ada persyaratan khusus nggak sih Pak kalau mau ikut pelatihan gitu Pak? Persyaratan khususnya tinggal kita lihat. Kalau ini untuk pelajar, persyaratan khususnya dia harus pelajar. Gitu. Memang khusus pelajar ya Pak? Memang khusus pelajar. Jadi kalau dia usia pelajar tapi dia tidak bersekolah, ini kita kesampingkan. Bukan tidak kita bina. Nanti dia kita binanya Sudin Kebudayaan bekerja sama dengan Sudin Sosial dan Sudin Pendidikan. Karena Sudin Pendidikan punya PKBM. Nah, yang seperti itu nanti jalurnya dari PKBM. Nah, kalau yang bersekolah itu jalurnya dari sekolah. Tetap Sudin Kebudayaan juga. Tapi kita memanggilnya tidak perorangan, Mbak. Kita panggilnya melalui institusi sekolah. Supaya ada sinergi, supaya ada kolaborasi, dan supaya ada cross program di antara lembaga yang ada di Jakarta Pusat. Begitu. Pak kan tadi dewasa, terus pelajar, komunitas juga dilibatin nggak sih Pak kalau dalam pelatihan ini? Untuk komunitas kita libatkan juga Bang Maul. Di komunitas itu di mana kita tahu Jakarta Pusat Mbak banyak yang namanya sanggar. Nah, sanggar-sanggar itu adalah komunitas. Karena apa? Di sanggar itu ada sanggar tari, ada sanggar lenong, ada sanggar pencaksilat. Jadi rupa macam. Nah, ketika kita membuat sebuah kegiatan atau pelatihan, kita pelatihan apa nih?
pelatihan tari untuk umum, maka komunitas ini kita libatkan. Tapi kalau pelatihan tari untuk pelajar, ini sanggar nggak kita libatkan. Yang kita libatkan adalah sekolah. Tinggal bagaimana kita yang mau kita bina, yang mau kita latih, ini audiensinya apa, itu kita sesuaikan. Kira-kira begitu, Bang Maul. Kalau untuk ini Pak, program pembagian alat kesenian tuh Pak, kan seringnya Pak. Oh ya, Gimana tuh, Pak? pembagian alat kesenian sampai saat ini masih berupa alat kesenian nuansa Islami. Terdiri dari 3 jenis, ada hadroh, ada marawis, ada rebana. Kebetulan tadi pagi jam 8 sampai jam 9 di ruang ruang serbaguna utama baru saja dilangsungkan pembagian alat musik tersebut secara simbolis oleh Pak Wali Kota. Yang selanjutnya mulai besok akan kita teruskan di gedung kesenian Muhammad Mashabi PPSB di Tanah Abang. Dan itu kita bagikan untuk masyarakat sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang sudah dituangkan di dalam musyawarah pembangunan atau musrenbang. Nah, di sini sekaligus kita juga membuktikan bahwa pemerintah itu tidak cuek dengan apa yang diminta oleh masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat, apa yang diperlukan masyarakat, pemerintah hadir di situ. Nah, dalam hal ini, dalam berkesenian, berkebudayaan, masyarakat perlu seperti itu. Maka Sudin Kebudayaan hadir di situ sebagai bentuk perwujudan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Total tahun ini berapa nih Pak alat musik yang dibagikan nih Pak? Alat musik tahun ini yang kita bagikan tuh cukup banyak nih Bang Maul. Totalnya sekitar 555 set ya. Itu terdiri dari 3 tadi. Hanya satuannya saya agak lupa. Yang saya ingat rebana. Rebana itu sekitar 150 set. Gitu. Kenapa saya ingatnya hanya rebana? Karena rebana dikirim udah jadi duluan terus dikirim paling pertama, Bang Maul. Dari 555, rebana dikirim duluan, Mbak. Dan begitu dikirim dihitung 150. Begitu saya periksa memang pesanan kita, permintaan kita 150 set. Nah, dikirim pas 150 set. Itu yang saya hafal. Yang 2 karena ngirimnya bareng saya nggak hafal. Itu 550 kalau dikumpulin semua rame dong Pak ya? Oh, rame. Ya kira-kira kalau buat ngarak Bang Maul sunat gitu ya, kira-kira ini meriah. Oh, meriah tuh Pak ya? Boleh, kapan-kapan Bang Maul ngomong aja dah di kebudayaan. Nanti 555 regu, 555 kelompok saya mainkan, ngiring Bang Maul sunat gitu kira-kira. Saya ada sunat Pak. Jadi rame ini. Tapi lebih bagus lagi Bang Maul, kalau 555 set itu sekitar 3 miliar duitnya. Pak itu kan udah dikasih Pak, Ya. nantinya diberi pembinaan lagi nggak sih Pak? Oh iya dong. Jadi pembinaan itu kita bukan hanya setelah dikasih alat terus kita bina, enggak. Kita bina itu secara periodik dan berkesinambungan. Pelatihan yang tadi saya sudah sampaikan ada juga. Ada Pelatihan musik nuansa Islami. Ada musik gambus di situ, kemudian ada musik rebana, ada marawis, ada hadroh. Itu kita latih, Mbak. Pesertanya siapa? Nah, pesertanya mulai lagi dari tadi. Ada tingkat pelajar, ada tingkat umum. Nah, tingkat umum ini sampai saat ini masih diminati oleh Majelis Taklim itu Pak. bukan, Majelis Taklim udah dari tahun lalu. Udah bagus. Sekarang yang baru berminat itu adalah pengurus RPetra. Oh, Petra. Jadi yang bertugas sebagai pengelola, bukan pengurus ya, pengelola ya, Pak. Pengelola RPetra. Kemarin kita pelatihan ini dari RPetra, dari 50 RPetra itu ada 12 pengelola RPetra yang ikut. Ya kita ikut sertakan karena dia bagian dari umum. Kira-kira gitu Bang Maul. Itu kan pengelola RPetra kalau nggak salah cuma berapa orang tuh Pak? Satu RPetra 2 orang. 2 apa 3 gitu. Itu dia main 3 kali tuh Pak. Enggak. Di alat musik. Kita minta satu RPetra 1 orang.
Oh, setoran. supaya merata, Mbak. Oh ya. Nah, kita harapkan nanti habis dia dilatih, dia menularkan di RPTRA-nya, Oh, gitu. Jadi supaya bisa merambah ke semua jajaran dia di RPTRA. Kalau semua kita latih, nah nanti dari 50 RPTRA cuman 5 atau 10 RPTRA kan rugi. Lebih baik sedikit tapi luas gitu. Ketimbang banyak dia padat. Ya kayak Bang Maul gitu, padat. Jadi kan nggak tinggi-tinggi. Pak kan udah dikasih, udah dibina. Nah, Ya. evaluasinya nantinya seperti apa, Nah, Pak? evaluasinya ada lagi. Ini sinergi ini semua program. Betul yang ditanyakan Bang Maul. Evaluasinya seperti apa? Saya nggak repot, Mbak, untuk membuat evaluasi. Setelah saya bina, saya kasih alat, kemudian kita pantau alat itu udah digunakan, terus saya evaluasi. Saya evaluasinya nggak repot. Saya nggak perlu datang ke masing-masing tempat atau kantong-kantong penerima dari alat musik. Saya evaluasinya saya panggil di dalam kompetisi musik religi. Oh, lomba. Saya lombakan, Mbak. Saya lombakan itu bagian dari evaluasi kami. Tapi si peserta juga ada untungnya, Mbak. Karena apa? Yang memang lebih bagus menurut penilaian juri keluar sebagai juara, sebagai pemenang kita kasih hadiah. Hadiah itu berupa uang pembinaan. Kan ada untungnya juga. Udah alat dikasih. Sebelumnya bagaimana cara mukul, cara gebuk itu kita latih. Terus kita kasih alat, kita suruh main, suruh latihan, terus kita evaluasi atau kita lombakan. Menang dapat duit. Itu. Makanya ntar saya kalau udah pensiun dari Kasudin, saya mau ikut itu, Mbak, pelatihan. Supaya menang kan dapat juara, Mbak. iya, Gitu. Nambah uang pensiun gitu. Emang nggak boleh, Ul? Kirain udah latihan dari sekarang, Pak. Jangan, kalau latihan dari sekarang saya nggak boleh. Masih Kasudin nggak boleh. Ntar Ibu Kominfotik tegur, itu apa lagunya gitu kan, nggak enak gitu. Terus sejak bisa kita dengar ya banyak banget program-program dari Sudin Kebudayaan. Siap. Ngomongin kebudayaan di Jakarta Pusat, ada nggak sih Pak kebudayaan asli Nah. di Jakarta Pusat, Pak? Kebudayaan asli Jakarta Pusat yang merupakan kebudayaan betul-betul kultur asli ada, yaitu di daerah Tanah Abang. Apa budayanya? Pertama, budaya menyeset kambing. Oh, Nyeset kambing. Iya. cuma ada di Tanah Abang ya, Pak? Jadi setelah dipotong, kemudian kambing dikulitin. Itu namanya diseset. Seset, ya. Nah, itu sampai saat ini dilombakan. Karena zaman dulu pasar kambing yang paling besar itu ada Tanah Abang. di Tanah Abang. Nah, itu akhirnya jadi budaya. Sampai sekarang pun jadi budaya. Nah, begitu saya masuk jadi Kasudin di Jakarta Pusat, nah ini saya gali. Saya usulkan kepada komunitas Tanah Abang, setiap tahun sekali setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri, buat Lebaran Tanah Abang. Maka mestinya ini udah 3 kali, Mbak. Tapi karena COVID baru 1 kali, 2 tahun berhenti karena COVID kita 2 tahun kan. Nah, kemarin baru kita mulai lagi Lebaran Tanah Abang. Oh, Lebaran Abang awalnya dari situ, Pak. Awalnya dari adanya pasar kambing di Tanah Abang. Nah, sampai sekarang lomba set kambing dilombakan, Mbak, di Lebaran Tanah Abang. Apa gitu. tuh Pak nilai kriterianya, Pak? Nah, kriterianya adalah kecermatan, kecepatan. Oh, kecepatan. Jadi kambing sudah dipotong, kemudian digantung, pesertanya ada berapa orang, diseset. Mana yang lebih cepat lepas kulit dari badan kambing. Oh, main cepet-cepetan. Main cepet-cepetan. Kriteria kedua, itu biasa kalau kita nyeset kambing kan suka ada yang ujung pisau, suka ada yang ngerobek kulit. Iya. Nah, ada yang bolong. Nah, dilihat kerapihannya sejauh mana. Umpama 2 peserta, yang satu bolong 5, yang satu bolong 3. Nah, maka yang dikasih nilai tinggi yang bolong 3. Karena dia lebih sedikit bolongnya. Berarti dia lebih cermat. Gitu. Jadi seru lomba itu. Nah, mungkin teman-teman Kominfo pada saat Lebaran Tanah Abang kemarin juga ada yang terlibat. Oh iya. Ada liputan seset kambingnya mungkin. Di situ ada Pak Wali dari pihak wali kota, kemudian
Porkominfo, kemudian camat, 3 pilar kecamatan, lalu dinas kebudayaan itu turun bareng di situ, ikut membuka prosesi nyeset kambing. Itu pertama. Yang kedua ada lagi budaya asli Jakarta Pusat berupa pencaksilat, aliran Sabeni. Pencaksilat aliran Sabeni itu hanya ada di Tanah Abang. Oh, di Tanah Abang. Di Tanah Abang. Di daerah lain nggak ada, Pak. Gitu. Dan itu adalah asli aliran pencaksilat atau main pukul. Kalau bahasa Betawi itu dari Tanah Abang. Dan itu asli Jakarta. Katanya Bapak bisa ya, Pak? Oh, jelas dong. Kalau Kasudin Kebudayaan ya sejurus 2 jurus bisa. Walaupun ketiganya harus joprak. Berarti 2 jurus aja deh, Pak? 2 jurus doang, jangan banyak-banyak gitu. Nah, kemudian bicara tadi pertanyaan dari Mbak, Sudin Kebudayaan Jakarta Pusat mencoba untuk menciptakan tarian, di mana tarian ini menjadi ikonnya Jakarta Pusat. Karena tarian ini hanya ada di Jakarta Pusat dan tidak ada di wilayah lain, gitu, yaitu tarian Kembang Kemayoran. Oh, Kembang Kemayoran. Nah, kita berikan nama Kembang Kemayoran. Kenapa Kembang Kemayoran? Karena kebetulan tarian ini diciptakan oleh salah satu sanggar yang bekerja sama dengan Sudin Kebudayaan Jakarta Pusat untuk menggarap tarian ini. Dan sanggarnya itu berasal dari Kemayoran. Nah, di Kemayoran itu kita kombinasikan tarian ini. Dari tarian Betawi, tarian zaman dulu, kemudian kita kombinasi dengan lenggok, tarian tradisional dan modern, dan terakhir kita kombinasikan dengan gerak langkah pukulan Kemayoran. Pukulan Kemayoran ini adalah gerak seni bela diri atau seni silat, pencak silat atau main pukul dari Kemayoran. Itu asli pukulan Kemayoran. Dan orangnya yang ngerti tentang seluk-beluk pukulan Kemayoran cuma tinggal 1 orang, Bapak. Itu bukan saya, Pak. Oh, kirain Bapak. Saya nggak ada di Jakarta Pusat orangnya. Dan tidak ada di Indonesia. Jadi sudah pindah ke negeri lain dan sudah jadi warga negara di sana, yaitu di daerah Belanda. Oh, di orang Belanda. Jadi orang Belanda. Kalau kita mau pulangin ke sini, dia KTP-nya udah Belanda. Gitu. Itu sempat ada usulan, Pak Kasudin Jakarta Pusat ini harus berusaha mengembalikan orang ini ke Indonesia, ke Kemayoran. Nah, saya bilang, ini ada yang tahu RT RW-nya di mana? Di Belanda. Kalau saya suruh jemput, kan RT RW-nya nggak tahu saya tempatnya, jalan apa, gang apa, blok apa, RT berapa, RW berapa, kan nggak tahu. Nanti malah justru saya jemput, saya nyasar. Ya pulang, kan Bapak dijemput lagi ya. Itu sebenarnya mau maul, bukan saya nggak mau jemput. Itu alasan aja karena kita nggak punya duit. Seperti itu ya, Mbak ya. Ya. Kalau di Jakarta Pusat ada nggak sih cagar budaya nih, Pak? Kalau bicara cagar budaya, Bang Maul, di Jakarta Pusat ini banyak. Bahkan kawasan cagar budaya yang paling luas, paling banyak adanya Jakarta Pusat. Gitu. Di wilayah lain ada paling luas, seperti Condet, luas. Dia luas tanahnya doang, Mbak. Tapi objeknya cuma satu. Itu. Pohon salak, namanya salak Condet. Gitu. Kemudian Setu Babakan, itu kawasannya luas, tapi kan cuma satu, Setu. Iya, Setu. Tapi di Jakarta Pusat itu luasnya di mana? Kita lihat kawasan Menteng. Kawasan Menteng ini merupakan kawasan cagar budaya di Jakarta Pusat. Coba lihat isinya, Bang Maul, di Kecamatan Menteng, Mbak. Apa aja ada? Bangunan ada, rumah ada, tempat tinggal, perkantoran ada, kemudian situs yang dilindungi ada. Gitu. Pedagang dari segi kuliner macam-macam ada. Jadi lebih komplit. Nah, jadi kalau ditanyakan cagar budaya di Jakarta Pusat ada di daerah kawasan Menteng. Seperti itu. Ya. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari penonton.
Ya, terbalik. Terbalik. Nih Pak, murid Bapak pinter juga nih Pak. Ya, Kalau ya, soal nanya nih Pak. Ayo, coba. Nih, ayo Bang Malik silakan. Ya, jadi batal. Bu Ika mungkin ada tambahan Bu? Ada Ayo, Wika. program mesin kebudayaan yang bisa digunain untuk sosialisasi stunting nggak Pak? Atau kota layak anak Pak yang bisa dikolaborasiin Pak? Oh, banyak. Saya sudah kasih ke usulan ke Kasudin Kesehatan, Kasudin Sosial, dan KPKP. Karena stunting kan di KPKP sebenarnya intinya. Karena apa? Peningkatan gizi kan, Mbak. Ada. Kita berupa apa? Yang sosialisasi tidak monoton. Saya ingin sosialisasi apapun itu tidak textbook, gitu. Harus dilakukan secara cair. Nah, oleh karena itu saya mengusulkan ketika sosialisasi itu digunakan, medianya dari kita, dari kebudayaan. Apa? Kita gelar pertunjukan lenong. Yang isinya adalah pesan untuk mencegah, pertama untuk mencegah stunting. Yang kedua, pesan untuk meningkatkan atau memberantas stunting atau menekan pertumbuhan stunting. Itu bisa kita lakukan, Mbak, melalui dagelan budaya seperti lenong. Kan enak gitu. Artinya pesan yang kita sampaikan ke masyarakat itu masuk tanpa terasa, gitu. Ini kalau masuk tanpa terasa lebih indah, Maul. Oh iya. Iya, jangan Maul tuh nuntutnya masuk dengan terasa. Itu yang salah, gitu. Ya, gimana Mbak? Pertanyaan terakhir Pak. Bapak pilih ondel-ondel apa Barbie Pak? Ondel-ondel? Tapi punya Barbie Pak? Enggak. Ayo, masa gua ngalah. Kasih kebudayaan ya. Iya. Tapi asli Mbak, di rumah saya memang nggak punya Barbie. Boneka-boneka itu, anak saya kebetulan yang bontot perempuan, sekarang tinggal nunggu sidang skripsinya aja. Insya Allah keluar dari kedokteran, tinggal nanti nggak tahu mau ngambil spesialis apa gitu. Itu dari kecil. Saya belikan boneka, nggak pernah mau. Yang namanya Barbie, boneka apa tuh nggak mau. Dia maunya boneka itu yang sifatnya kalau memang bentuknya katakanlah orang gitu ya. Dia maunya itu yang orangnya itu rambutnya bisa disisir, rambutnya panjang. Kemudian nggak mau yang dari apa namanya mika ya Mbak ya. Dia maunya yang dari bahan gitu. Nah, lebih banyak bonekanya itu kucing, Maul. Nah, kucing, harimau itu seneng. Anak perempuan padahal senengnya binatang gitu. Dan sampai sekarang nggak pernah Mbak ada Barbie. Nah, begitu ada boneka apa namanya ondel-ondel yang sudah dimodernkan, maksudnya kalau dulu kan ondel-ondel yang gede gitu kan, sekarang udah ada boneka, udah dari bahan segala macam. Itu sebelum saya jadi Kasudin Kebudayaan udah banyak Mbak, gitu. Oke. Pernah kepikiran nggak Pak? Dulu kan ada mulok ya, muatan lokal kalau di sekolah. Betul. Mungkin sekarang apakah ada program atau kepikiran nggak sih mungkin lenong atau apa gitu balik lagi ke sekolah Pak? Betul. Saya sangat bukan menginginkan Mbak. Saya sangat memimpikan itu ada. Saya latar belakang dari guru. Kebetulan background S1, S2, S3 saya itu manajemen pendidikan. Jadi saya paham banget tuh tentang kurikulum. Dokter ini berarti? Gua ngomong apa sih tadi? S3 Pak. S3. Pilek gitu. Bukan. Ya, Pilek, Pak. kenapa gue jadi ngomong S3? Makanya gue ditembak jadi dokter. Jadi malu gue jadi. Dokter. Jadi saya tuh udah buat telaah setap, udah buat usulan baik ke Kementerian Pendidikan maupun Dinas Pendidikan Provinsi supaya mulok itu diadakan lagi, dihidupkan kembali. Dulu ada mulok yang tadi dimaksudkan penanya itu, mulok itu dengan mata pelajaran PLKJ, PLKJ. Pendidikan Lingkungan Kota Jakarta. Sebagian kurikulum itu ada goresan tangan saya Mbak. Tapi sayang, itu sekarang udah nggak ada. Udah entah kemana. Nah, atas pertanyaan Mbak, saya sangat setuju sekali.
Jadi di dalam mulok itu pertama PLKJ hidup lagi. Lalu isi di PLKJ ada lenong, ada pengenalan budaya gitu. Kemudian ada mandi buaya. Apa mandi buaya? Mandi buaya apa tuh, Pak? Mandi budaya. Oh, mandi budaya. Oh. Maksud gua meleset itu bukan gua salah. Maksud gua lu bengongnya itu bengong nyimak apa bengong benar-benar bengong gitu. Bengong, Pak. Oh, ternyata begitu lu refleks, oh berarti bengongnya nyimak. Jadi mandi budaya. Mandi budaya itu maksudnya apa, Mbak? Jadi bukan kita mengenalkan budaya bukan hanya secara teori di sekolah, gitu Mbak. Bahwa ondel-ondel itu terdiri dari begini, cara buatnya bukan itu. Tapi mandi budaya. Pelajar kita bawa ke satu tempat di mana tempat itu merupakan pengrajin ondel-ondel. Contoh, kita bawa ke satu Babakan. Bagaimana kehidupan masyarakat Betawi di sana. Nah, mereka 2-3 jam ikut nimbrung di situ. Jadi supaya tahu kebudayaan seperti apa, budaya Betawi seperti apa. Itu namanya mandi budaya, gitu. Kalau nggak salah tahun lalu pernah ya, Pak? Apa tuh? Dari Sudin Oh, Kebudayaan. itu wajib kunjung. Oh, wajib kunjung. Tahun ini juga ada lagi. Cuman tetap Bang Maul mah nggak diajak. Gitu Yang penting ya. saya dapat topinya, Pak. Nah ini yang repot Pak. Yang penting dapat topinya, ini yang repot. Aduh. Jadi perlu saya catat ini. Gitu. Gimana Mbak? Jadi seperti itu. Jadi itu sangat bagus. Pertanyaan tadi sangat bagus. Tapi itu nggak Dan masuk. mulok Saya harus dapat ada. payung, Pak. Dapat payung belum, Pak? Oh iya dong. Tenang. Tinggal minta Bu Lastri. Oke. Ya, Pak. Tapi masuk di kurikulum Merdeka nggak sih, Pak? Kan sekarang ada kurikulum Merdeka tuh, Pak. Nah itu. Ini gua kalau udah bicara kurikulum emang gua tukangnya mau. Cuman kalau gua ngomong sebenarnya ntar ada yang tersinggung nih. Tapi bodo amat dah. Jadi kurikulum Merdeka itu kalau menurut saya pribadi bukan Merdeka itu bukan kurikulumnya. Jadi bukan kurikulum Merdeka, tapi pembelajaran Merdeka. Itu lebih cocok. Karena di kurikulum Merdeka guru harus mengikuti kemauan murid. Itu intinya. Kalau murid nggak mau ulangan, ya jangan dipaksa. Oh gitu, enak. Gitu. Lah untung, Untung apa? ya untung apa muridnya sekarang nggak bangor-bangor. Coba kalau muridnya dulu kayak Malik, Kayak Malik ya. ulangan nggak mau, belajar nggak mau, guru nggak boleh maksa. Oh, nggak boleh. Tapi wajib kelas, naik kelas wajib, Mbak. Belajar nggak mau, ulangan nggak mau, segala macam nggak mau. Tapi begitu naik kelas, wajib dia harus naik kelas. Jadi kurikulum Merdeka itu lebih mementingkan kebutuhan dan keperluan pelajar ketimbang guru. Jadi guru ngikutin murid. Kalau saya berpikirnya bukan kurikulumnya yang merdeka, tapi proses pembelajarannya yang merdeka. Artinya kalau selama ini di kurikulum itu ada 1 pelajaran pendidikan agama, 2 Pancasila, ini sampai berapa pelajaran tuh, berapa mata pelajaran. Nah, sekarang belajar merdeka artinya apa? Murid boleh memilih. Jadi kalau ada 15 mata pelajaran, murid boleh memilih. Gitu. Umpama yang boleh dipilih 50% dari muatan kurikulum. Kalau muatannya ada 15 mata pelajaran, murid boleh memilih sampai dengan 8 mata pelajaran. 7 dia nggak boleh ikut. Apa dia nggak pilih dan dia nggak usah ikut. Seperti olahraga, pelajaran olahraga. Ketika murid, ngapain sih pelajaran olahraga? Boleh dia tidak pilih. Gitu. Tapi ketika ada murid, wah olahraga, gue pengen jadi atlet. Nah silakan dia pilih. Itu kan merdeka namanya. Merdeka dalam belajar. Tapi kebudayaan masuk gak sih, Pak, dalam kurikulum Merdeka itu, Pak? Nah. Masuk. Apa masuknya? Di dalam kurikulum Merdeka itu kebudayaan masuk. Apa contohnya? Tadi saya bilang guru perannya lebih sedikit, yang lebih luas peran murid. Nah ini adalah budaya menghargai orang, gitu kan? Nah zaman sekarang budaya menghargai orang tuh yang kurang, Mbak. Gitu. Makanya anak-anak zaman now, generasi Z itu ya kalau kata orang Betawi, apalagi orang saya orang Rorotan, bocah sekarang itu rada songong, Bang Maul. Gitu. Coba perhatikan.
Lewat, ini orang tua lagi pada ngumpul gini, dia lewat, ya lewat aja. Iya. Tapi anak zaman dulu begitu mau lewat, nggak bakal dia berani lewat sini. Tapi dia mencari di mana jalan di belakang kita. Dia lewat tapi di belakang kita. Tapi kalau anak sekarang lewat di depan kita tanpa permisi lagi, lewat aja. Begitu kita bilang, nah permisi dong, ada orang tua. Orang tuanya aja kenapa dia duduk di jalanan? Oh, orang tuanya Salah lagi ya, Pak. Salah lagi orang tua. Anak sekarang kan begitu, gitu. Nah, nggak boleh duduk di depan pintu, gitu. Emang kenapa? Ntar dilamar urung, dibilang aja mau ngelamar gak punya duit. Ya kan? Karena apa? Kecerdasan emosional anak zaman sekarang sama anak-anak zaman now itu memang kita akui lebih tinggi. Ya, karena apa? Gizinya, Maul. Gitu lebih bagus gitu. Si itu murid saya tadi, si Malik. Malik tuh, Pak. Kenapa posturnya lebih tinggi dari Maul? Padahal mungkin lahirnya sama. Bapak tuan dia, Pak. Generasinya sama. Tuan dia, malah tuan dia tapi posturnya lebih tinggi Malik. Itu bukan gizinya bagus. Apa itu, Pak? Karena Malik sering pindah ke sono kemari. Oh, pindah jadi. Sering pindah rumah ke sono kemari. Jadi lari sono lari sini. lari. Olahraganya banyak. Banyak. Kalau Bang Maul olahraganya kurang gitu. Makanya jadi ya lebih semampai Bang Maul daripada Malik gitu. Jadi semampai maksudnya semeter tidak sampai gitu kira-kira. Oke, Pak. Oke, Pak, apa nih yang paling ingin disampaikan buat Sohib Jakpus di rumah nih? Mungkin tentang pentingnya melestarikan kebudayaan untuk generasi muda nih, Pak. Oke. Sahabat Sohib Jakpus, Sohib ya. Iya, Pak. Sohib Jakpus yang hari ini sangat berbahagia. Pesan saya, boleh berkebudayaan yang modern, silakan. Tapi jangan melupakan budaya ibu. Itu saja pesan saya. Oke, terima. Oke, Sohib Jakpus, pantengin terus sosial media kita @kota_jakarta_pusat untuk mengetahui info terbaru tentang Kota Jakpus. Sekali lagi terima kasih Bapak atas kedatangan. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Bang Maul, terima kasih. Sohib Jakpus. Dah.